Halo Sobat Saferian, perkenalkan nama saya Maria Feridiana Buleng. Saya siswi dari kelas 12 IPS 6. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan masa Orde Lama dan memilih salah satu bidang, yaitu bidang politik. Orde Lama. Istilah Orde Lama muncul pertama kali dalam sejarah Indonesia untuk menamai masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1966 sebelum masa pemerintahan Soeharto atau disebut Orde Baru. Saat itu, Orde Lama menerapkan sistem demokrasi terpimpin dengan menetapkan Soekarno sebagai pusat kepemimpinan yang memegang kuasa penuh terhadap Indonesia. Yaitu ciri-ciri Orde Lama. Yang pertama, pembatasan hak warga negara. Individu adalah odergeschik atau subordinate secara mutlak pada negara. Warga negara memiliki hak yang besarnya ditentukan oleh negara. Dengan dalih kepentingan negara, penguasaan dapat menyerahkan beban pada warga negara dan meminta mereka untuk mengerjakan apa saja yang dianggap perlu oleh negara. Yang kedua, munculnya revolusi. Revolusi sendiri merupakan sumber atau dasar hukum tertinggi yang kedudukannya bahkan lebih tinggi dari negara. Tujuan revolusi sendiri adalah menciptakan masyarakat dunia yang bebas dari eksploitasi masyarakat lainnya, serta masyarakat yang tidak terbagi dalam kelas. Yang ketiga, Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Soekarno adalah pemimpin besar revolusi yang memahami tujuan revolusi dan taktik untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan penjabaran di atas, Indonesia juga berada dalam sistem demokrasi terpimpin selama masa Orde Baru tersebut. Pada awalnya, sistem demokrasi terpimpin didasarkan pada demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seperti yang tertera pada Pancasila. Namun, pada pelaksanaannya justru menimbulkan banyak penyelewangan dan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian penjelasan mengenai pengertian serta ciri-ciri Orde Lama yang terjadi di Indonesia. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat. Berikutnya itu beberapa pemberontakan. Yang pertama, perang dengan Belanda pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden saat itu, yaitu Soekarno, mengeluarkan dekret kembali dan mengumumkan bahwa pemerintahan akan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 kembali, maka sistem presidensial juga kembali, di mana presiden yang menjadi kepala pemerintahan disebut di sebuah negara. Yang berikutnya itu konferensi meja bundar atau KMB, namun tidak dilaksanakan. Dituntut untuk segera dijalankan kembali oleh Presiden Soekarno karena dari pihak Belanda yang tetap menolak untuk merundingkan masalah mengenai Irian Barat ini. Maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain untuk mengambil kembali Irian Barat dari tangan pihak Belanda menggunakan kekuatan militer, yaitu perang. Sistem politik pada masa Orde Lama yang pertama itu demokrasi parlementer. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang mirip dengan sistem politik Belanda. Namun, sistem ini tidak berlangsung lama karena terjadi konflik politik
yang mengarah pada pembubaran parlementer dan perubahan sistem politik. Sistem politik yang kedua, demokrasi terpimpin. Di bawah pemerintahan Soekarno, Indonesia menerapkan sistem politik yang disebut demokrasi terpimpin. Sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada presiden untuk memimpin bangsa. Pemimpin bangsa menggabungkan unsur-unsur demokrasi dengan sentralisasi kekuasaan. Yang ketiga, sistem politik sentralisasi. Selama masa Orde Lama, terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, terutama di bawah pemerintahan Soekarno. Hal ini mengakibatkan dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Orde Lama. Yang pertama, pembebasan Irian Barat dari Belanda. Peristiwa bersejarah ini dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan 3 Komando Rakyat atau Trikora pada tahun 1961. Trikora menandai usainya upaya diplomasi Indonesia dengan Belanda terkait pembebasan wilayah Irian Barat, atau bisa dianggap Indonesia sudah mengibarkan bendera perang untuk merebut wilayah kesatuannya. Langkah Trikora diambil karena pihak Belanda yang enggan juga menunjukkan itikan baik terkait nasib Irian Barat secara diplomatis. Yang kedua, konsep Nasakom. Nasakom adalah sebuah konsep yang diberlakukan di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin hingga masuk era Orde Baru. Nasakom adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunis yang digagas oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan berbagai ideologi politik. Nasakom dikampanyekan ranah internasional lewat sidang umum PBB di New York pada 30 September 1960. Pasca tragedi 30 September, Nasakom tenggelam dan kehilangan pamornya karena anggapan bahwa PKI terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga, doktrin Manipal-Usdek. Manipal-Usdek adalah singkatan dari Manifestasi Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipal-Usdek disampaikan dalam sebuah pidato pada tanggal 17 Agustus 1959, mengingat pasca pemilu 1955 belum ada perubahan signifikan yang terjadi pada konstitusi atau jalannya pemerintah negara. Manipal-Usdek lalu menjadi rumusan garis-garis besar halu negara GBHN pada masa-masa akhir Orde Lama. Beberapa pembangunan pada masa Orde Lama. Orde Lama adalah masa pemerintahan Indonesia di bawah Bapak Presiden Soekarno yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1966. Orde Lama yang berlangsung selama 22 tahun meninggalkan beberapa hasil pembangunan besar yang masih bisa dilihat sampai hari ini, yaitu Gelora Bung Karno di Senayan Jakarta. Gelora Bung Karno merupakan sarana olahraga yang dipergunakan untuk penghelatan Asia Games keempat dan Ganevo, Games of the New Emerging Forecast, gagasan Presiden Soekarno. Perencanaan Ganevo sebagai pesta olahraga dilatar belakangi tujuan untuk menyaingi penyelenggaraan Olimpiade saat itu. Pada sekitar 1960-an, pemerintah Orde Lama juga merencanakan pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun yang pelaksanaannya terpecah karena kala itu pemerintah sedang memusatkan perhatian pada perebutan kembali Irian Barat dari Belanda. Ketidakseimbangan politik hingga ekonomi yang terjadi semasa Orde Lama berkaitan dengan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan sebagai negara yang baru merdeka. Baik, di sini saya akan berikan kritikan pada masa Orde Lama. Jadi pada masa ini dikritik karena dianggap otoriter, korup, dan tidak menghargai hak asasi manusia. Pemerintah Orde Lama juga sering dianggap menekan kebebasan berpendapat dan menghalangi perkembangan demokrasi serta memihak pada golongan tertentu secara politik dan ekonomi.
Beberapa pembangunan pada masa Orde Lama. Orde Lama adalah masa pemerintahan Indonesia di bawah Bapak Presiden Soekarno yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1966. Orde Lama yang berlangsung selama 22 tahun meninggalkan beberapa hasil pembangunan besar yang masih bisa dilihat sampai hari ini, yaitu Gelora Bung Karno di Senayan Jakarta. Gelora Bung Karno merupakan sarana olahraga yang dipergunakan